Banding gugatan RI di WTO terancam gara-gara Amerika Serikat. Upaya pemerintah Indonesia mengajukan banding atas kekalahan gugatan Uni Eropa di World Trade Organization perihal larangan ekspor nikel rupanya cukup pelik. Hal tersebut menyusul adanya blokade pemilihan badan banding oleh salah satu anggota WTO, yakni Amerika Serikat. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah telah resmi mengajukan banding atas putusan WTO pada 8 Desember 2022 lalu, yang menyatakan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi nikel melanggar aturan perdagangan internasional. Namun hingga kini, pemerintah maupun Uni Eropa masih menunggu terbentuknya badan banding WTO. Indonesia dan Uni Eropa masih menunggu terbentuknya hakim oleh badan banding WTO, yang saat ini belum ada karena terdapat blokade pemilihan badan banding oleh salah satu anggota WTO, Amerika Serikat. Adapun dengan adanya blokade tersebut, Zulhas menyebut setidaknya terdapat 25 kasus banding yang menunggu antrian untuk berproses di badan banding WTO. Meski demikian, pemerintah dan kuasa hukum telah menyiapkan argumen untuk menguji keputusan panel awal yang dianggap keliru dalam menginterpretasikan aturan WTO. Indonesia meyakini kebijakan hilirisasi tidak melanggar komitmen Indonesia di WTO dan Indonesia akan tetap konsisten dengan aturan WTO, katanya. PLH Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Idris Sihite, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebelumnya menyampaikan pemerintah bakal mengajukan banding atas kekalahan RI dalam gugatan Uni Eropa ke WTO terkait penghentian ekspor produk biji nikel. Meski begitu, pemerintah sadar badan banding sebagai pengadilan banding sistem penyelesaian sengketa di WTO tidak berfungsi, menyusul kekosongan hakim uji dan blokade atas penunjukan hakim baru oleh Amerika Serikat. Jadi ada salah satu pihak yang punya kewenangan dan kapasitas, tapi dia tidak ada di situ. Ini akan jadi bahan kita juga untuk jadi bahan banding. Kalau majelis tidak lengkap, ini kan bukan seperti sidang. Beda ya, ini panel, jadi ada semacam beberapa konsekuensi, kata dia ditemui di gedung Kementerian ESDM, Senin 5 Desember. Selain itu, pemerintah, kata Idris, juga tengah menyusun substansi untuk mengajukan banding yang di dalamnya terdapat Kementerian Perdagangan dan Kementerian ESDM. Oleh sebab itu, ia berharap agar Kementerian ESDM mempunyai peran lebih mengenai atas pengajuan banding ini. Tentunya saya harap ada peran lebih dari Kementerian ESDM. Ini kan ESDM berinteraksi karena mereka atasi perdagangan. Dan sebagaimana mereka yang berinteraksi dengan WTO, saya harap sih Dirjen Minerba punya peran lebih lah terhadap biro hukumnya, kata dia. Kendati demikian, dia optimistis bahwa Indonesia tidak melanggar aturan WTO. Pemerintah Indonesia dan kuasa hukum menurutnya telah menyiapkan argumen untuk menguji keputusan panel awal yang dianggap keliru dalam menginterpretasikan aturan WTO. Indonesia meyakini kebijakan hilirisasi tidak melanggar komitmen Indonesia di WTO dan Indonesia akan tetap konsisten dengan aturan WTO, ucapnya. Menurutnya, pemerintah tidak akan mundur terhadap kekalahan pada gugatan pertama di panel WTO. Pemerintah tetap menjadikan nilai tambah melalui hilirisasi sebagai prioritas untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional menuju Indonesia maju pada 2045. Pemerintah RI memiliki komitmen yang kuat untuk melanjutkan kebijakan peningkatan nilai tambah via hilirisasi di berbagai sektor potensial termasuk hasil tambang dan olahannya, tuturnya. Untuk itu, pemerintah RI siap untuk melakukan pembelaan atas sektor ataupun produk Indonesia dan mengamankan dari sisi akses pasar Indonesia di pasar global, tandasnya. Seperti diketahui pada final panel report WTO yang sudah keluar pada tanggal 17 Oktober 2022 berisi beberapa poin penegasan. Salah satunya memutuskan bahwa kebijakan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO pasal 11.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan pasal 11.2A dan 20 DGATT 1994.
Berikutnya, panel menolak pembelaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional dan untuk melaksanakan good mining practice aspek lingkungan sebagai dasar pembelaan. Kemudian final report didistribusikan kepada anggota WTO lainnya pada 30 November 2022 dan masukkan ke dalam agenda Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body di WTO pada tanggal 20 Desember 2022. Sebelumnya, anggota Pokja Hilirisasi Mineral dan Batubara Gadin Jokowi Dajatno menilai aksi protes UE terhadap Indonesia atas larangan ekspor biji nikel hingga ke meja WTO itu sebagai praktik penjajahan model baru. Sejarah mencatat negara-negara UE pun termasuk negara yang dulu pernah menjajah Indonesia. Tak ayal sikap UE tersebut hampir mirip seperti apa yang dilakukan VOC di masa penjajahan Belanda di Indonesia. Waktu VOC mereka datang ke sini tujuannya berdagang, setelah berdagang banyak untungnya, memaksakan untuk menyerahkan hasil bumi kita ke Eropa karena mereka membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia, kata Joko dalam closing bell di CNBC Indonesia dikutip Rabu 21 Desember. Dia menambahkan penjajahan di masa VOC seperti terulang kembali dengan adanya intervensi negara-negara Uni Eropa atas melimpahnya sumber daya mineral Indonesia, yakni nikel yang berasal dari Sulawesi, Maluku Tenggara, dan Papua. Joko menyebut, nikel sendiri diketahui bakal menjadi komoditas yang strategis di masa depan.